Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan mempelajari buku ini. Ya, terakhir di bab 1 introduction, terakhir di 1.2 ini. Jadi sub bab 2 ya. Jadi sub bab 2 1.2 di sini ada 3 tema di NLP dan masing-masing tema tersebut dapat diekspresikan ya. Jadi masing-masing tema tersebut, yang 3 tema tersebut bisa diekspresikan dengan dua sudut pandang ya, yang ekstrim tentang ya, bagaimana memproses bahasa natural ya. Jadi bagaimana memproses bahasa natural. Ya, metode-metode yang didiskusikan di teks ini, buku teks ini biasanya biasanya ditempatkan di satu tempat di antara keduanya, kontinum di antara kedua ekstrim tersebut. Ya, yang pertama yaitu learning dan knowledge. Saya udah baca ini ya, learning dan knowledge ini di video yang sebelumnya. Dan kemudian yang kedua adalah search and learning. Ya, tema search and learning. Tema search and learning. Banyak pemrosesan bahasa natural, permasalahan pemrosesan bahasa natural ya, dapat ditulis secara matematik dalam bentuk optimisasi. Ya. Dapat ditulis dalam bentuk secara matematik dalam bentuk optimisasi. Di sini ada catatan kaki nomor 6. Di sepanjang buku teks ini, di sepanjang buku teks ini persamaan akan diberi nomor dengan kurung kotak. Ini seperti ini ya. Kurung kotak 1.1 ini kurung kotak di sini. Dan kalau contoh linguistik itu diberi nomor dengan kurung biasa di depannya. Seperti kalau nggak salah di depan, kalau yang contoh linguistik ini di depan. Kali contoh linguistik seperti ini, kurung biasa dan nomornya ada di depan. Ini adalah contoh yang bahasa. Tapi kalau matematik tapi kalau persamaan matematik ini dengan kurung seperti ini. Ya, jadi sekali lagi ini banyak permasalahan NLP ya, tapi permasalahan NLP dapat ditulis secara matematik dalam bentuk optimisasi. Ya, seperti ini contohnya. Bukan contohnya, ini bentuk optimisasi di mana Y hat, Y yang bercaping, mana Y hat ini adalah prediksi output ya. Y hat itu adalah prediksi output Y yang bertopi ini ya, di mana dipilih untuk memaksimalkan fungsi scoring ya. Jadi output ya, prediksi output dari sistem
itu dipilih untuk memaksimalkan fungsi scoring. Jadi skornya supaya memaksimalkan fungsi scoring. Ada fungsi scoring, kemudian dimaksimalkan semaksimal mungkin. Ada fungsi scoring ini adalah WH. Kemudian di sini ada fungsi. Fungsi itu ini tuh adalah simbol ini, bacanya adalah ini apa C, yang C adalah scoring functionnya, ya. Dari C itu ya adalah scoring functionnya, atau juga disebut dengan model, ya, scoring function atau model, ya, scoring function atau model yang memetakan dari set X kali Y ke real number, ya, X, Y ke real number. Ada X, ada Y, himpunan X, himpunan Y, ini ke real number, ya. Jadi ini adalah fungsi scoring. Jadi memaksimalkan dari memaksimalkan, ini adalah maksimalnya, di mana X ini adalah input, di mana input ini adalah elemen dari himpunan X ini. Ini kemudian Y itu adalah output, ya, ini adalah output yang merupakan elemen dari ini, elemen dari satu himpunan Y yang YX, ya. Jadi X itu adalah input, yaitu output, kemudian parameternya atau argumennya, adalah ini yang belakang setelah titik koma itu adalah parameter atau argumen istilah. Parameternya adalah theta, ya, adalah theta. Ya, parameternya itu adalah theta, ya, theta kecil, ya, theta, ya, parameternya adalah theta di sini, ya, diubah berarti theta, ya. Ya, jadi parameternya adalah theta, ya, seperti itu, ya. Ya, ini sehingga sekali lagi banyak permasalahan NLP dapat ditulis secara matematik dalam bentuk optimisasi seperti ini. Ya, kemudian kita lanjut struktur dasar, ya, struktur dasar ini bisa diterapkan ke berbagai permasalahan. Sebagai contoh, input X mungkin adalah sebuah sosial media post, ya, dari sebuah posting sosial media, sebuah posting sosmed, misalkan X itu, ya, jadi berupa teks, ya, X ini. Kemudian outputnya Y mungkin berupa sebuah label dari emotional sentiment yang dinyatakan oleh
penulis ya. Jadi seperti di bab 4 ada opinion, sentiment and opinion analysis ini. Dan contohnya seperti itu ya. Jadi X dan Y. X ini adalah input, yang tadi contohnya adalah sosial, posting sosmed. Y-nya label emosi atau sentimen. Kemudian X itu mungkin bisa sebuah kalimat dalam bahasa Perancis, dan Y itu outputnya bisa, misalkan bisa dalam bentuk adalah sebuah kalimat bahasa Tamil, yaitu machine translation. Sekali lagi lihat di sini. Jadi X di sini adalah sebuah kalimat bahasa Perancis. Y ini adalah sebuah kalimat bahasa Tamil misalkan. Ya, ini C ini scoring function untuk bagaimana translation. Ini theta. Ya. Ini adalah parameternya. Ya, seperti itu. Ya, lihat dulu sebentar. Ya. Oke, kemudian contoh yang lain lagi adalah X ini mungkin misalnya adalah sebuah kalimat bahasa Inggris, dan Y itu adalah sebuah representasi dari syntactic structure dari sebuah kalimat. Ya, jadi mohon parsing di sini. Contohnya di bab 10 ini. Kita lihat gambarnya aja. Gambar ini. Ya, ini kira. Di mana X di sini adalah kalimatnya. Mana kalimatnya ini ya? We eat sushi with chopsticks. Kemudian Y-nya adalah struktur seperti ini. Ya, atau bisa saja X ini adalah news article. Ya, sebuah artikel berita. X dan Y itu adalah sebuah record yang terstruktur dari event yang menyatakan artikel tersebut. Ini di 17 information extraction. Ya, ya ini contohnya saya kira seperti ini mungkin ya. Mana? Ya, ini adalah X-nya. Contoh-contoh ini. Misalkan ini contohnya. Nah, kemudian ini inputnya, kalimat ini ya tanpa garis bawah ini. Ini juga ada ini atau ini. Kemudian outputnya itu adalah terstruktur ini. Rilisnya kapan, recordednya kapan, studionya di mana, genre-nya apa, lengthnya, lagunya, produsernya. Ya. Ya, seperti itu. Ini adalah inputnya, contoh-contoh input.
Kemudian ini contoh output seperti Wikipedia info box. Ya. Kemudian ini contoh-contoh ya. Kemudian formulasi ini merefleksikan implicit decision ya. Implicit decision bahwa bahasa algoritma pemrosesan bahasa tersebut mempunyai dua modul yang berbeda, yaitu search dan learning. Jadi ada dua modul yang berbeda, yaitu search dan learning. Ya, jadi mempunyai dua. Jadi ada dua. Ya, mempunyai algoritma pemrosesan bahasa itu. Search yaitu adalah search modul itu merupakan yang bertanggung jawab untuk komputasi argmax-nya untuk fungsi psi ini, fungsi scoring function ini. Ya, mencari scoring yang terbesar untuk scoring function. Jadi search ya, mencari skor yang terbesar. Dengan kata lain, itu mencari output y-hat. Ya, y-hat yang mendapatkan best score. Ya. Yang mendapatkan skor yang terbaik. Dengan with respect to input X. Kalau inputnya adalah X. Ya. Jadi, proses di modul search ini dicari output, diprediksi, dicari ya, search y-hat ya, prediksi itu pakai hat, y-hat. Kalau inputnya X menggunakan fungsi psi ya, jadi artinya komputasi untuk argmax ini yang search yang search ini. Jadi computing the argmax function of function C ya, search ya. Ini mudah kalau search space-nya itu y(x) ini kecil, yes. Bisa ditelusuri, bisa jumlahnya kecil, atau scoring function-nya mempunyai bagian-bagian yang bisa enak untuk dipecah-pecah ya, mencarinya. Jadi bagaimana mencari atau fungsi function scoring psi ini yang mudah nih. Jadi gampang ya kalau search space-nya kecil atau fungsinya, scoring function-nya bisa dipecah-pecah menjadi bagian-bagian secara mudah. Namun di banyak kasus kita bekerja dengan scoring function yang tidak mempunyai fungsi seperti ini. Oleh karena itu memotivasi menggunakan algoritma search yang lebih sophisticated, yang lebih canggih, seperti misalkan bottom up dynamic programming. Atau beam search. 10.1 di sini. 10 itu apa? 10 context free parsing. Ya, jadi parsing ini contohnya adalah parsing di sini. Bagaimana contohnya context free parsing di sini? Yaitu menggunakan tadi katakan
menggunakan untuk parsing contohnya. Yang nanti ada di parsing. Ya. Ya. Atau Bing search ya. Bing search juga digunakan. Ada di parsing antara lain. Karena outputnya biasanya discrete dalam permasalahan pemrosesan bahasa, search itu seringkali berdasarkan dari combinatorial optimization ya. Dari combinatorial optimization. Oke. Kemudian yang kedua adalah learning. Yang pertama search, yang kedua adalah learning. Ini judulnya, temanya search dan learning. Yang kedua, learning module ini bertanggung jawab untuk mencari parameter theta. Ya, parameter theta. Ya, dia udah masih ingat ya di sini parameter theta. Parameter theta ini parameternya yang dicun, mencari parameter ini dicari di sini. Ya. Terus di modul learning ini, yang ini biasanya, namun tidak selalu, dikerjakan dengan memproses dataset yang besar dari data atau contoh data yang berlabel ya seperti ini. Jadi ini berlabel artinya X, pasangan X dan Y untuk data pertama, data kedua, data ketiga dan seterusnya sampai N ini jumlahnya. Ini adalah himpunan. Seperti search, learning di sini juga pendekatan melalui optimisasi yang akan kita lihat di bab 2. Ya, bab 2 itu adalah klasifikasi ini. Klasifikasi linear. Ya. Karena parameter biasanya continuous. Ya. Kemudian algoritma learning biasanya berdasarkan dari numerical optimization. Optimisasi numerical ini adalah optimisasi kombinatorial. Ya, karena di sini parameter itu continuous, sehingga di sini menggunakan optimisasi numerical untuk mengidentifikasi vektor parameter real yang mengoptimize beberapa fungsi dari model dan label data. Beberapa prinsip numerical optimization bisa kita lihat di lampiran B. Ini adalah numerical optimization, artinya kalau menggunakan learning, bukan search ya. Kalau search tadi adalah dengan combinatorial optimization. Kalau learning karena
cari parameter yang optimal, di mana parameternya itu adalah continuous, sehingga numerical optimization. Kenapa nggak bisa balik? Ya, kita sampai sini. Pembagian pemrosesan NLP menjadi modul-modul yang terpisah untuk search dan learning. Ya, membuat itu mungkin untuk menggunakan algoritma mereuse algoritma generik ya. Algoritma generik yang ada yang bisa untuk banyak tas dan model. Banyak penelitian dan lain-lain work dari NLP yang fokusnya pada perancangan model ini score function C yang mengidentifikasi dan memformalisasi fenomena linguistik yang relevan, fenomena linguistik yang relevan. Ya, di saat memanen, saat menuai, saat mengambil benefit selama atau mengambil manfaat ya, benefit keuntungan dari progres yang berpuluhan tahun, beberapa dekade dalam search, optimization, dan learning. Ya, jadi ada search, optimization, dan learning. Ya, buku ini ya, menerangkan beberapa kelas dari fungsi scoring dan algoritma-algoritma yang terkait untuk search dan learning ya. Ya, jadi beberapa kelas dari scoring function ini dan algoritma untuk search dan learning yang terkait. Ya, bila mana sebuah model itu bisa mampu membuat perbedaan linguistik yang halus ya. Ya, jadi kalau ada perbedaan linguistik yang kecil itu bisa mampu membedakan, maka dikatakan ekspresif. Model itu dikatakan ekspresif. Expressiveness ini seringkali ditukarkan atau timbal balik dengan efisiensi dari search dan learning. Ya, di expressiveness, ekspresif itu maksudnya bisa membedakan perbedaan yang kecil, perbedaan halus bisa dibedakan. Itu timbal baliknya dengan efisiensi. Artinya saya kira ini adalah efektivitasnya atau dalam tanda petik akurasi di sini. Ya, ini versusnya seringkali itu adalah efisiensi. Efisiensi dari search dan learning. Karena prosesnya adalah search and learning.
sebagai contoh misalkan translasi, model translasi kata ke kata itu membuat search dan learning itu mudah. Ya, kalau terjemahnya itu kata per kata. Search dan learningnya itu mudah. Tetapi tidak ekspresif, ya, kurang ekspresif. Untuk membedakan terjemahan yang bagus dan yang jelek, terjemahan yang bagus dan jelek. Jadi tidak bisa membedakan, ya. Tidak bisa membedakan terjemahan yang bagus dan jelek. Banyak permasalahan penting di NLP itu dilihat, ya, untuk membutuhkan model yang ekspresif. Ya, jadi banyak permasalahan di NLP itu membutuhkan model yang ekspresif. Ya, dalam hal ini adalah artinya kompleksitasnya itu tumbuh atau meningkat secara eksponensial dengan ukuran inputnya. Jadi kalau ukuran inputnya meningkat, maka kompleksitasnya itu meningkat secara eksponensial. Dalam model yang seperti ini, exact search itu biasanya tidak mungkin. Ya. Ya. Ya, ini mengancam ini tidak bisa mendekomposisi, modular dekomposisi antara search dan learning, sehingga tidak bisa memisahkan, ya, secara bagus pemisahan antara search dan learning. Jika search membutuhkan heuristic approximation, ya, maka akan mempunyai keuntungan untuk learn model yang perform, yang melakukan, yang menggunakan heuristik tertentu. Ya, ya, ulang lagi di sini. Ya, mungkin belum begitu jelas ya bagi saya. Ya, jika search itu membutuhkan sekumpulan heuristic approximation, maka itu akan mempunyai keuntungan untuk learn model yang bagus, ya, dengan heuristik yang spesifik ini, ya. Ya, oleh karena itu memotivasi hal ini beberapa researcher untuk mengintegrasikan pendekatan search and learning seperti pada bab 11 dan 15. Bab 11 dan 15. Ini di sini. Bab 11 dan 15. Oke. Bab 11.
atas lagi. Dependency parsing. Ya. Dependency parsing dengan 15 ya. 15 reference resolution. Dependency parsing. Ya, dependency parsing dengan reference resolution. Terintegrasi antara search dan learning. Ya. Mungkin saya kira seperti itu untuk 1.2 yaitu antara search dengan learning. Search dengan learning ada contoh-contohnya tadi. Ya, jadi artinya tidak bisa extreme search atau learning. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya.